Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, untuk keberkahan di pagi ini langsung saja kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke Al-Ma'tsurat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Karena dalam tarbiyatul aulad bil Islam dimakruhkan membaca salam kepada yang sedang makan-makan. Jadi langsung saja bismillah. Jadi supaya tidak menjawab, tidak wajib menjawab. Jadi kebesekan. Langsung saja, sambil aja, jangan terganggu, Ibu. Saya tidak maksud mengganggu. Nomor 26 masih bahasan jajaran la ilaha illallah, rangkaian la ilaha illallah. La ilaha illallah itu pembukanya, pembuka segala kebaikan. Lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari situ berkembang kebajikan-kebajikan yang diterima oleh Allah, baik ucapan, pekerjaan, paling utamanya keyakinan, akidah. Sekarang nomor 26-nya, man qala, siapa yang membaca, mengucapkan apabila rutin disebut wirid, ya. Qala terus menerus, rutin, ditentukan waktunya dan tidak ditinggalkan, disebut wirid. Nah, dikir itu mengingat, dikir itu menyebut, mengingat dengan hati, menyebut dengan lidah. Apa ya, bila yang disebutnya la ilaha illallah disebut tahlil. Menyebut Allah, mengingat Allah ditambah pakai akbar disebut takbir. Menyebut Allah dengan meminta disebut berdoa. Menyebut Allah pakai astagfirullah jadi istighfar. Kalau dirutinkan jadi wirid namanya. Itu juga. Menyebut Allah dengan membaca firman-Nya disebut tilawah, dikir juga. Kalau tilawah dirutinkan tiap malam, wirid itu. Wirid itu rutinitas, terus menerus. Man qala, apabila membaca ida asbaha, di waktu pagi hari, di pagi hari, au amsa, atau di sore hari. Apa yang dibacanya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dari Al-Quran surat At-Taubah ayat terakhir, ya, terakhir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di dalam hadis lain disebut 7 kali. Di sini juga disebut sab'a marratin, 7 kali. Berarti ini menyuruh wirid.
apabila di pagi hari atau di sore hari. Sore hari dan pagi hari itu tiap hari ada ya, berarti menyuruh wirid. Kafahullahu, pasti dicukupkan oleh Allah. Ma'ahammahu, apa yang menjadi kepentingannya, apa yang dia pentingkan jadi kepentingannya. Hammahu itu dari ham, apa yang menjadi bingung dia. Bingung itu kan kepentingan juga ya. Saking banyak kepentingannya jadi bingung bagaimana mengatasi kepentingannya. Di antaranya ditanamkan hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam maksurat, termasuk maksurat 7 kali. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah, kecukupanku Allah. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Diberantas ilah-ilah yang lain, ditancapkan, dibangun Allah dalam diri kita itu. Dalam mata kita memandang masuk kepada mata hati, tidak ada yang bisa mendatangkan kebahagiaan selain kebahagiaan itu didatangkan oleh Allah. La ilaha illallah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya, alaihi hanya kepadanya, tawakkaltu, aku bertawakal. Beda dengan tawakkaltu alaihi. Kalau alaihi tawakkaltu menurut ilmu ma'ani, takdimul ma'mul ala amilihi yufidul hasra, didahulukan sasarannya, diakhirkan pekerjaannya, amilnya, amalnya, itu menunjukkan hasra, fokus alaihi kepadanya. Tawakal tu, aku bertawakal. Wahwa, dan dia itu Rabbul Arsyil Azim, Tuhan aras yang agung. Bumi mah tidak agung, tidak ada. Firman Allah, hadis yang menyebutkan bumi ini agung tidak ada. Hanya aras yang agung itu. Bumi dan langit beserta isinya apabila disimpan di satu bagian di kursi yang ada di aras, itu adalah perbandingannya satu titik terkecil, sebut saja kelereng, disimpan di tempat yang paling besar, lapangan Cengkareng gitu. Itu bumi dan langit disimpan di kursi yang ada di aras. Bagaimana perbandingan kursi dengan arasnya? Kalau perbandingan kursi dengan aras seperti perbandingan kursi pusdai dengan pusdainya, bagaimana besarnya gitu. Nah, itulah aras. Di aras itu tidak ada tempat yang kosong dari malaikat. Setiap jengkal aras, bukan jengkal tanahnya, bukan tanah, aras. Setiap jengkal aras itu penuh dengan malaikat. Kalau di doa kita benar-benar khusyuk, itu semua malaikatnya mengamininya, mengabulkan, untuk dikabulkan oleh Allah. Ya, malaikat mah doanya dikabulkan sebenarnya. Nah, ketika kita mempunyai kebingung, kesusah, bandingkan aja kesusah kebingung itu dibandingkan dengan aras yang sangat agung. Allah Maha Agung. Jadi
ditancapkan ketika mengucapkan hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Apalah artinya kebingung kesusah saya dibandingkan dengan aras yang agung itu. Aras diciptakan oleh Allah. Bagaimana Allahnya? Ya segala laisa kamitslihi syai'un. Nah, itulah kalau sudah menancap begitu, ahammahullah. Dalam minggu ini saya bertemu dengan salah seorang yang akrab dengan orang Indonesia, tapi akrab dengan orang Gaza, Palestina. Ceritanya tidak ada di TV, di media di medsos juga tidak ada. Ini mah dari mulut ke mulut dan tidak akan ada, mungkin ditutup oleh rejim Israel dan pecinta Israel. Mau mencamaikannya juga gemetar. Ini salah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keajaiban Allah yang diberikan kepada para mujahid Gaza, Palestina. Ceritanya di bunker itu tidak kurang dari 30 orang. Kemudian bunker itu dibom. Yang syahid itu hanya penjaga penutup bunkernya itu. Yang di dalam tertutup. Nah, ceritanya calon mati syahid sebelum wafatnya ya menyampaikan beritanya bahwa temannya 7 orang itu sudah wafat, tinggal beliau yang menyampaikan. Di dalam itu tidak kurang dari 30 orang yang sudah tertutup. Nah, itu berita sampainya sudah sebulan. Kemudian dibongkar. Itu membongkarnya akan mulasara syuhada aja di dalam itu. Ternyata subhanallah masih hidup yang 30 orang. Kemudian ditanya itu yang masih hidup itu, bagaimana makannya? Akhirnya di akhir ketemunya itu ya ada kurma satu dibagi 2 seharinya itu. Kemudian sampai tidak ada makanan, akhirnya ingin minum itu, ingin membasahi, cuma nempelkan pakaiannya aja kepada dindingnya. Jadi ada remes-remes aja, diisapin aja itu 30 hari. Apalah artinya saya cuma 30 hari dibanding dengan yang Ashabul Kahfi 350 tahun. Itu yang salah satu bukti sudah dijiwai hasbunallah. Mujahidin itu tidak ada yang semuanya pun masuk jadi mujahidin itu yang saumnya sudah saum Daud, sudah hafal Quran dan sebagainya itu. Dan kemudian para anak-anak yatim itu, dan tidak ada anak yatim yang dari sana diekspor ke Indonesia gitu ya, dan kemanapun tidak ada, tidak percaya kepada, termasuk kepada ya
orang lain tidak tahu, hanya ke orang Indonesia. Orang Indonesia banyak ingin meminta supaya anak yatim dibawa ke sini. Mereka tidak percaya para ibu-ibu, para bapak-bapak di sana itu, karena akan dicetak jadi mujahidin gitu. Ya, mungkin beritanya juga sampai kepada mereka di Indonesia itu bagaimana keadaannya, jadi tidak percaya gitu. Mereka mendidik mereka sendiri itu. Memang beritanya dijelek-jelekan. Sudah menghujam la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berikutnya nomor 27, An Ibni Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini surat Ali Imran ayat 173 ya. Hasbunallah, cukup bagi kami, Allahu Allah, wa ni'mal wakil, wa ni'ma, dan sebaik-baiknya Allah itu sebaik-baiknya al-wakil, jadi tumpukan harapan, jadi wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini qolaha, diucapkan, dibacakan Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hina, ketika ulkiya, dilemparkan, finnari, kepada gunung api, bukan api ulungun lagi ya. Gunung apinya itu rezim Namrud mengerahkan semua rakyatnya wajib mengumpulkan kayu bakar. Sudah terkumpul kayu bakar, kemudian dibakar menjadi gunung api. Untuk apa gunung api itu? Untuk membakar Ibrahim. Kemudian mau melemparkan Ibrahim, tidak kuat. Pertama, tidak kuat mendekat kepada gunung api itu, karena ya gunung api panas. Kemudian tidak kuat melemparkan Ibrahimnya, juga besar kan, jangkung besar. Akhirnya membuat ketepel. Nah, ketika ada di Manjanik, di ketepel raksasa itu, yang untuk melemparkannya dipegang beberapa orang, ketika ada di sana akan dilemparkan, datang malaikat. Kalau yang bersahabat dan tugas kepada para nabi itu malaikatnya malaikat Jibril. Jibril datang kepada Nabi Ibrahim yang ada dalam Manjanik itu. Bertanya malaikat Jibril, hal ilayya hajatun, ada keperluan, ada kebutuhan, apa yang bisa saya bantu? Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Kepada kamu saya tidak,
Kalau kepada Allah ya pasti butuh kepada Allah. Nabi Ibrahim itu sudah pasti nabi. Kita juga tahu bahwa nabi, bahwa malaikat itu tidak akan pernah mengucapkan, tidak akan pernah melakukan apapun tanpa diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim sudah pasti tahu Jibril itu tugas Allah. Datangnya itu ngomong begitu juga Jibril kepada Nabi Ibrahim menanyakan kebutuhan, sudah tahu. Tapi saking tawakalnya kepada Allah Nabi Ibrahim, kepada Anda tidak mengatakan tidak saja, tidak dianggap Jibril itu, bukan menjelekan, bukan meremehkan kepada Jibrilnya, tapi saking tawakalnya kepada Allah dianggap tidak. Wa amma ilaika fala wa amma ilallah fabala gitu. Pasti butuh kepada Allah. Nah, dengan begitu imbalan dari Allah datang. Firman Allah dalam surat 21 ayat 69. Ya, tolong dicek itu. Surat Al-Anbiya ayat 69. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Itu Allah berfirman kepada api, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu bardan, dingin. Kalau dingin bisa menggigil Nabi Ibrahim, wasalaman, dan selamat, menyelamatkan ala Ibrahim, untuk Ibrahim. Nah, dengan tawakalnya Nabi Ibrahim, dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasirnya itu dari ulama ya. Tapi dari bukan menambahkan ayat itu, tapi melengkapi untuk diri ya, ijtihad ulama, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi ayat pokoknya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah wa ni'ma, dan sebaik-baiknya Allah tuh al-wakil, menjadi tumpukan harapan. Nah, bagi Allah apa susahnya untuk membuat api jadi dingin, seperti halnya api dipanaskan oleh Allah. Apa susahnya jadi dingin juga? Didinginkan aja. Itu dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Panas api yang sebenarnya juga jadi dingin. Apalagi hanya panas politik ya, panas ekonomi, panas apalagi, panas baran. Kalau tertanam dalam diri hasbunallah wa ni'mal wakil, semuanya juga tidak ada yang panas, pasti dingin dan menyelamatkan. Itu akidah untuk kita. Dan ini terhujamnya harus ditanamkan ya, dipupuknya dengan la ilaha illallah. Ini jajaran dari la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal, karena ada Allahnya. Ketika mentok dengan kesusah, kebingung itu, menancapkan dan mengamalkan la ilaha illallah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi tidak ada yang mustahil. Menurut perhitungan api itu mustahil jadi dingin. Tapi kehendak Allah, jalannya untuk kita harus menghujamkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakal kepada Allah. Waqalaha Muhammadun,
Dan ini diucapkan oleh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang kafir ngomong ngoceh, mengintimidasi. Difirmankan oleh Allah, diceritakan, innan nasa qad jama'u lakum wa qalu, lupa lagi, surat Ali Imran ayat 173 itu. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, maka kalian harus takut. Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Innal ladzina qalan lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ketika orang-orang manusia-manusia berkumpul dan mengucapkan, mengintimidasi kepada Rasul dan para sahabatnya, innan nasa qad jama'u lakum, sungguh manusia sudah berkumpul lakum, melawan kalian, fakhshawhum, kalian harus takut. Fazadahum imanan, dengan ditakut-takuti, dengan kalau bahasa sekarang mah dengan dihantam, diintimidasi, dan dengan segala ancaman-ancaman. Nah, diancam itu, ditakut-takuti. Fazadahum imanan, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian ke-28, da'watud dhunnun, Dunnun kalau sedang jadi subjek, dinnun mah jadi mudhof ilaih atau jadi objek gitu. Artinya sama juga, du dan di yang mempunyai artinya. Da'watud dinnun, doanya dinnun. Dinnun itu Nabi Yunus. Para nabi itu banyak gelarnya. Kalau Nabi Adam, Abul Bashar. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Nabi Muhammad, Al-Mustafa. Nabi Musa, Kalimullah. Nabi Ibrahim, Khalilullah. Nah, Nabi Yunus disebut Dinnun. Dinnun itu kepunyaan ikan nun, mempunyai ikan nun. Ikan nun yang menyelamatkan Nabi Yunus ditelan dia. Ikan apa yang paling besar teh? Paus. Itu lauk ikan nun teh. Dinnun. Nah, cerita panjangnya bisa dibuka surat 27 ayat, surat 21 ayat 87 dan surat 38 surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan 148.
Insya Allah ini bahasan tafsir nanti di Bilal. Surat 21 ayat 87 dan surat 38 ayat 139 sampai dengan 148. Bagian tadian tafsir Jalalain. Terjemah Jalalain, terjemah ayatnya. Idda'a, ketika berdoa Nabi Yunus ketika berdoa, wahwa, ketika dia fi batni, di dalam perut al-hut, ikan paus, namanya din nun, namanya lah ikan paus itu. Hut itu ikan terbesar. Kalau ikan umum kecil-kecil samak ya. Kalau ikan besarnya hut. Hut yang menelan Nabi Yunus nun. Apa bacaannya ketika ada dalam perut nun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum itu dibahas, teruskan dulu. Fa innahu, sungguh, huna teh damir sya'an, tidak ada rujuknya kemana, sungguh aja. Lam yad'u, tidak ada yang berdoa biha, dengan itu, dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rajulun muslimun, seorang muslim pun, fi syai'in, dalam masalah sesuatu, dalam sesuatu masalah. Sesuatu masalahnya itu apa? Apa saja yang dibutuhkan, termasuk ingin sembuh penyakit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus itu tidak berdosa. Hanya apa? Melakukan sesuatu yang tidak patut, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan dosa. Tak ngaku dolim. Apalagi kita mah ya, kalau ada yang menuduh yang bukan-bukan, itu harus curiga kepada diri kita. Mungkin dolim benar gitu tuh, hanya tidak merasa saja. Atau justru ketika ada yang menuduh orang itu harus jangan-jangan benar saya ini dolim gitu. Hanya tidak merasa aja, tidak terasa. Nah, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Adam Rabbana dhalamna anfusana. Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ada lagi ngaku tidak solehnya itu, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, gabungkan aku bersama-sama orang soleh. Jadi tidak ngaku soleh, ngaku jahat, berarti ngaku banyak dosa. Jadi mengamalkannya, mencontohnya kita apabila ada yang menuduh jelek kepada kita
atau tertuduh apa saja, dibodohin atau kena batunya gitu ya, ada bahasa kena batunya, harus curiga kepada diri kita itu, jangan-jangan kita benar dolim gitu. Contohnya naudzubillah, kita dituduh mencuri dan merasa diri tidak mencuri. Nah, harus curiganya, jangan-jangan saya sudah melakukan dosa yang setara dosanya dengan mencuri. Atau yang menuduh zina, naudzubillah, mungkin pernah melakukan kejahatan yang sama dosanya dengan zina gitu. Zinanya tidak gitu. Atau apa saja, tertuduh jelek. Nah, contoh dari Nabi, tidak dolim lagi ngaku dolim. Rabbana dolamna, terus-terusan Nabi Adam. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas, sungguh aku termasuk orang zalim. Tidak berbuat zalim. Nabi Yunus itu tidak jahat, tapi ketika bingung, ketika susah mengaku zalim. Karena yang dilihatnya Allah yang maha agung, sifat Allah yang maha agung, maha suci. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang besar kan, atau contoh nama yang biasa teh ibu-ibu ya, ketika ibu-ibu pengantin dulu kan, nguntung lagi sabar jam teh. Kenapa? Karena akan menghadapi tamu besar. Nah, Rasulullah itu menghadap Allah gemetar, Allah yang maha agung gitu. Makanya doanya dalam Sayyidul Istighfar nanti akan dibaca di akhir. Di antaranya, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada Allah min syarri, dari kejahatan ma sana'tu yang telah aku perbuat. Abu bidanbi, aku mengaku bidanbi, banyak dosa. Dosa Rasulullah apa? Tidak ada, tapi ngaku dosa. Karena Rasulullah menghadap kepada Allah yang maha suci, maha bersih, maha agung, maha segala-galanya. Jadi ngerasa diri teh hina dina. Nah, apabila membaca itu, la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak dibaca itu oleh seseorang muslim pun sama sekali, illa stajabalahu, illa stajaballahu lahu, kecuali atau pasti Allah mengabulkannya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, belum diterjemahkan, belum diresapi. Itu artinya la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. La ilaha illallah teh, karena dalam berdoa dan merasa diri di hadapan Allah dan merasa diri hina ini di hadapan Allah yang maha agung, sampai tidak disebut Allah anta, engkau, karena berhadapan dengan sifat-sifat Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sungguh aku, kuntu, keadaanku, ini kuntu minad dhalimin, termasuk orang yang zalim. Diteruskan, an Anasin bin Malik. Nih cerita dulu, Anas bin Malik itu siapa? Di antaranya Anas bin Malik itu
jabatannya adalah meladeni, berkhidmah kepada Rasul. Ketika Anas bin Malik menceritakan akhlak Rasulullah waktu itu, isrina asra sinin, sudah 10 tahun, tidak tahu berapa puluh tahun bersama Nabi meladeni Rasulullah itu. Hanya ketika menyampaikannya, saya 10 tahun bersama Rasulullah tidak pernah mengomentari, menyalahkan kepada saya, kenapa kamu melakukan itu, tidak pernah aja. Dan tidak pernah juga Rasulullah menyatakan, kenapa kamu tidak lakukan, tidak pernah juga aja. Itu saking ridhonya kepada yang sudah terjadi. Dan kalau kita resapi, kita hayati, apa gunanya ya kita ngomelin, tidak melakukan, karena tidak akan, dengan omelan juga tidak akan jadi bukti ya. Kenapa kamu tidak melakukan, kenapa ini, kenapa, sudah dengan kenapa itu jadi bukti, itu tidak kan. Gitu ya, seharusnya yang sudah terjadi ya udah aja gitu. Itu ridhonya Rasulullah. Ini mengomelin diri sendiri. Si Umi senyum-senyum karena suka ngomel. 5 fa'al tak 5 lam taf'al itu boleh begitu teh kepada diri sendiri. Kenapa saya begini, hanya rekan diri, tapi tetap juga harus ada ridhonya, harus diakhiri dengan ridho ya. Termasuk hari ini juga ngomelin diri, itu yang ditulis itu banyak salah tuh. Yang satu halaman lagi yang akan datang ada coret-coret tambahan. Nah, itu Anas menceritakan akhlak Rasulullah SAW. Anas bin Malik, karena Rasulullah, ini menceritakan Rasulullah dari Anas bin Malik ya tadi 2, karena keadaan Rasulullah idza hasabahu, apabila mentok, amrun dengan sesuatu, menghalangi kepada Rasulullah amrun sesuatu, qala, mengucapkannya Rasulullah itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup, ya qayyum, ya Allah yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun, tidak bergabung kepada siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kekasih, dengan kasih sayangmu. Astaghisu, aku minta tolong. Nah itu banyak doa bingung teh ya. Ya Rasulullah hakikatnya mah dari Allah. Banyak manusia yang frustasi, yang stres, yang amek-amekan, tepuguh. Pilih salah satu ini, yang pendeknya hayyu ya qayyum, bisa la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bisa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil adzim. Kesimpulannya, di dalam Islam itu tidak ada mengeluh, tidak ada gelisah. Pilihannya itu 3 ya. Sabar, ridho, syukur. Mengeluh mah bukan untuk Islam. Islam memilihnya salah satu dari 3. Sabar, ridho, syukur. Dalam apapun
3. Sabar, ridho, syukur. Termasuk dalam musibah yang tertinggi itu syukur. Ketika hilang uang juga 5 miliar hilangnya, syukur. Syukur tidak ngurus uang 5 miliar, tidak bingung. Bagaimana bisa syukur ketika mendapat musibah yang diingatnya yang ada? Yang adanya apa? Ketika kita mendapat musibah yang pasti ada, bisa sadar diri itu mahal. Sadar diri itu bisa bernapas itu mahal. Bisa menyebut Allah teh mahal. Masih bisa menyebut Allah, jadi syukur. Jadi kapan boleh kita tidak sabar, tidak ridho, tidak syukur? Ketika tidak sadar diri atau sudah tidak bernapas, itu mah tidak ada kewajiban. Selagi masih bisa sadar diri, bisa bernapas mah, pilih satu di antara 3 itu, sabar, ridho, syukur. Kalau sabar mah tidak akan terhitung pahalanya itu. Kalau ridho mah dicintai Allah. Kalau syukur mah ditambah, la azidannakum. Lain syakartum la azidannakum. Ini nomor 30 juga, dakwatul makrub. Doa al-makrub yang dirundung kebingung. Yang bingungnya segede gunung cenah. Nah, ini doanya. Allahumma, wahai Allah, rahmataka, hanya rahmatmu, hanya kasih sayangmu, arju yang aku harapkan. Berarti harus putus asa kepada selain rahmat Allah. Jangan kecewa dengan apapun. Kan yang diharapnya rahmat Allah. Rahmataka arju, tidak arju rahmataka ya, tapi rahmat dulu. Saking diharapkannya, arjunya dibelakangkan. Rahmataka arju, hanya rahmatmu aku harapkan. Fala takilni, jangan bebani aku, jangan bebankan aku. Ila nafsi, kepada diriku, diriku jangan diserahkan kepada diriku gitu. Rahmatmu aku harapkan. Fala takilni, jangan kau bebankan aku, nafsi ila nafsi, kepada diriku. Tarfata ainin, sekejap mata pun. Mintanya kepada Allah begitu. Nah banget ting minta teh, teu aya banget ting minta ke Allah. Wa aslihli, dan perbaikilah untukku sya'ni, urusanku, kullahu, semuanya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Itu ditancapkannya la ilaha illa anta. La ma'buda fiddati munfasilun ila anta, la ma'buda fiddati muntasilun ila anta, la ma'buda
La maujuda tuh. La maujuda fiddati munfasilun ila anta la maujuda fiddati muttasilun ila anta la ma'buda la maujuda fi sifati munfasilun ila anta la maujuda fi sifati muttasilun ila anta. Kemudian la ma'buda ila anta la matluba ila anta la maksuda ila anta. Singkat nama empatnya, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Ketika menanamkan la ma'buda illa anta, karena sangat menghadap kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Terakhir, Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, juragannya istighfar, ketuanya istighfar. Ini istighfar paling panjang. Istighfar paling pendek nama gufronaka, itu paling pendek tuh gufronaka, satu kata, ampunanmu ya Allah. Dibacanya itu ketika keluar dari WC, gufronaka, bukan di WC, sudah di luar, sudah ditutup pintunya, gufronaka. Doa masuk WC sebelum masuk gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, itu sebelum dibuka pintu toiletnya. Allahumma anta rabbi, ini istighfarnya Rasulullah. Ya Allah, Kau Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani, Kau ciptakan aku. Wa ana abduka, aku hambamu. Wa ana, dan aku ala ahdika, terikat janji kepadamu. Ahdi mah janjinya itu janji setia, muahadah, semacam beat. Wa wa'dika, dan janji kepadamu, janjinya janji akan bayar utang, janji akan memberi sesuatu, dan janjinya janji gitu. Ahdika dan wa'dika, ya janji aja singkat dalam bahasa Indonesia nama. Mastata'tu, semampu aku. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri, dari kejahatan tuh, masonatu, yang telah aku lakukan. Rasulullah ngaku jahat di hadapan Allah yang Maha Agung. Ini menyindiran kepada kita. Bukan hanya nyindiran, mencontohkan. Paling utama nama uswah Rasulullah teh. Abu'u, aku mengaku, tumamprak tumarima, cenah bahasa Sunda nama. Laka, kepadamu, binikmatika, bergelimang dalam kenikmatanmu. Nah, supaya merasa bergelimang nikmat itu harus dihitung nikmat itu. Dalam Quran surat 14 ayat 34 kalau gak salah, tolong dicek. Surat Ibrahim surat 14
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betul? Ya salah. Ayat eta 34 ya betul. Wa in ta'uddu surat 14 ayat 34. Apabila kamu hitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Ayat itu nyuruh ngitung. Kalau pandai berhitung pasti nikmat Allah tidak akan terhitung gitu. Kalau jago ngitung pasti nikmat Allah tidak akan terhitung. Kalau bisa ngitung nikmat Allah, nikmat yang Allah yang saya rasakan itu sekian misalnya, berarti tidak bisa ngitung. Karena firman Allah la tuhsuha. Tidak terhitung. Tidak akan terhitung, tidak akan bisa menghitungnya. Jadi kalau bisa ngitung kepada nikmat Allah berarti tidak bisa ngitung. Karena firman Allah tidak akan bisa itu. Nah, kalau sudah tidak terhitung akan terpanggil, akan bersyukur. Jadi kalau ingin bersyukur harus dihitung nikmat Allah. Kalau benar ngitungnya tidak akan terhitung. Abu laka binikmatika alayya abu bidanbi, aku mengaku bidanbi banyak dosa. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu, sebab la yaghfirud dunuba, tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Ini la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah bersama jajarannya dianggap segitu tah 30 kurang lebihnya. Berikut nama nih acak-acakan ini teh ngetik nama, ada itu coret-coret itu diketik ya, hanya yang printernya, yang memprinternya itu ngajeleng kaluhur merenan ka eser-eser, jadi teu print di laptop nama aya itu teh kan. Ini sudah di print, udah diperbanyak, mau diganti lagi tanya gitu, watak dibagikannya ke yang kedeui itu mah. Nah, ya kita mulai asifatu al-wajibah, punten itu betul di situ asifatul wajibah. Di dia masalah deui. Salat Ustaz. Bukan surat Ibrahim An-Nahl. Oh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Ibrahim ge aja. Ya, 18 kalau An-Nahl. Oh iya. Ibrahim 34 betul. Mohon. Aya mun seueur. Ya, namihanda An-Nahl 18. As-sifatul wajibah, sifat yang wajib, wal jaizah. Kan sudah tamat la ilaha illallah, yang dihadam, yang dinafikan, yang dibarokan, yang punten selain Allah, yang diwalakan, yang dibangun, yang diisbat, yang ditetapkan hanya Allah. Nah, Allah itu yang bagaimana? Nah, itu akan dibahas. Jadi baru mukadimah yang sudah teh. Yang akan dibahas itu as-sifatul wajibah, sifat yang wajib, wal jaizah, dan yang boleh, wal mustahilah, dan yang mustahil, fi haqqillah, dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum itu sifat wajib
wajib bagaimana? Nah, dalam kurung duanya, 2 kurung ya, 1 halaman ini itu akan dibahas tentang hukum dulu. Wajibnya wajib apa, jaib apa, mustahil apa. Itu belok dulu mungkin 1 halaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Duka berapa bulan deh. Sabar we. Lamun teu kaburu pupusnya, mudah-mudahan temu di surga. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barakasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Nas'aluka Allahumma al-ijabah bi kalimati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu